Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ulia Zakina dengan NIM 2402090059. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen memori dan penyimpanan pada mata kuliah Sistem Operasi oleh Bapak Fadil Rahman Baso, SPD, MPD. Adapun materinya sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita masuk, apa sih itu pengertian manajemen memori dan penyimpanan? Sekarang kita bahas mengenai manajemen memori terlebih dahulu. Memori adalah komponen dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Memori ini bersifat volatile, artinya data akan hilang saat komputer ini dimatikan. Adapun fungsi manajemen memori meliputi alokasi, penggunaan, dan pelepasan memori agar efisien. Nah, manajemen memori ini menggunakan teknik pegging, segmentation, serta sweep memori untuk meningkatkan efisiensi dan multitasking. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian penyimpanan? Penyimpanan ini adalah tempat menyimpan data secara permanen. Penyimpanan ini bersifat non-volatile, artinya data akan tetap tersimpan secara permanen saat komputer itu dimatikan maupun dihidupkan kembali akan ada data itu karena sudah tersimpan dalam penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori di sini saya mengambil 7 jenis, yaitu yang pertama ada RAM atau Random Access Memory yang merupakan memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU yang bersifat volatile. Seperti yang saya katakan tadi, volatile di sini artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, adapun jenis-jenis random access memory ini ialah yang pertama dynamic RAM yang menyimpan data dalam kapasitor kecil yang perlu disegatkan terus-menerus. Umumnya digunakan sebagai RAM utama. Nah, yang kedua, contoh RAM yang kedua seperti SRAM atau static RAM. Static RAM ini lebih cepat dan mahal dibandingkan RAM, tidak perlu disegatkan kembali dan dapat digunakan dalam cache CPU. Nah, jenis yang kedua ialah ROM atau Read Only Memory, yaitu menyimpan data permanen seperti firmware, tidak bisa ditulis ulang dengan mudah, tidak volatile, artinya tidak volatile itu data tetap ada meski listrik mati ataupun komputer mati. Nah, adapun jenis-jenis ROM ini ialah PROM, ya, dapat diprogram satu kali setelah pembuatan. Ada juga yang dinamakan EPROM, yaitu bisa dihapus dengan sinar UV dan diprogramkan ulang. Dan ada juga EEPROM, yaitu bisa dihapus dan ditulis ulang secara elektronik. Nah, jenis selanjutnya ialah cache memory, yang merupakan memori kecil dan sangat cepat yang berada di dekat CPU. Menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat akses CPU dibagi menjadi beberapa cache, yaitu yang pertama L1. Cache-nya tercepat, kapasitas paling kecil karena langsung terintegrasi dengan CPU. Nah, ada juga L2 cache, yaitu terlihat lebih lambat dari L1 tetapi kapasitasnya lebih besar. Ada juga L3 cache, yaitu lebih lambat dan besar, biasanya digunakan pada shared antar core. Nah, jenis yang keempat ialah register. Register ini merupakan bagian dari CPU itu sendiri karena menyimpan data sementara yang sedang dihitung, seperti program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Ada juga instruction register yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Nah, yang terakhir ada juga akumulator dan general purpose register atau GPR yang menyimpan hasil sementara. Nah, jenis yang kelima ialah virtual memory. Virtual memory ini bukanlah sebuah memori fisik, tetapi bagian dari penyimpanan seperti hard disk drive dan SSD yang digunakan seolah-olah seperti RAM. Digunakan ketika RAM tidak mencukupi. Teknik ini digunakan ialah
Teknik yang digunakan ialah pegging dan segmentation yang memungkinkan sistem mengakses data yang tidak semuanya harus ada di RAM sekaligus. Nah, selanjutnya jenis yang keenam ialah flash memory. Flash memory ini merupakan penyimpanan non-volatile untuk berbagai perangkat seperti USB, flash drive, SSD, dan SD card. Adapun keunggulannya ialah lebih cepat, tidak memiliki bagian mekanis, tahan terhadap guncangan. Nah, adapun jenis memori yang terakhir ialah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, CMOS ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dasar komputer seperti tanggal, waktu, dan pengaturan BIOS. Adapun sifatnya yaitu menggunakan baterai kecil agar data tidak hilang ketika komputer dimatikan. Nah, itu tadi jenis-jenis memori. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis penyimpanan. Di sini saya mengambil 4 jenis penyimpanan. Yang pertama ialah penyimpanan primer. Nah, penyimpanan primer ini merupakan penyimpanan yang langsung berinteraksi dengan CPU, seperti RAM dan cache memory. RAM dan cache memory ini digunakan untuk data aktif yang sedang diproses. Nah, yang kedua ialah penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder ini ialah tempat penyimpanan permanen. Maksud saya, tempat penyimpanan data permanen seperti hard disk drive. Yang hard disk drive ini penyimpanan magnetik dengan kapasitas besar, kecepatannya juga relatif lebih lambat. Nah, ada juga SSD atau solid state drive, yaitu lebih cepat dan tahan benturan dibandingkan dengan HDD tadi. Yang ketiga ada CD atau DVD. CD atau DVD ini ialah optik yang digunakan untuk distribusi software atau media. Nah, yang keempat ada flash drive atau USB. Ini ialah portable dan sangat-sangat mudah untuk digunakan. Nah, jenis penyimpanan yang terakhir ialah flash storage. Maksud saya yang ketiga ialah flash storage yang menggunakan teknologi memori flash seperti SSD, USB, dan SD card. Tidak memiliki bagian bergerak, cepat, dan efisien dalam energi. Nah, yang terakhir ialah cloud storage yang merupakan penyimpanan berbasis internet seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Nah, ini dapat diakses dari mana saja dan kapanpun, tetapi minusnya kita membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. Nah, secara umum, perbandingan memori dan penyimpanan akan saya definisikan secara lebih rinci dan mudah untuk dipahami. Yang pertama, pada aspek kecepatan. Pada aspek kecepatan, memori ini sangat cepat. Nah, jika pada penyimpanan, SSD-nya cepat, tetapi HDD-nya lebih lambat. Yang kedua, pada aspek volatility-nya. Pada aspek volatility-nya, pada memori ini data hilang saat komputer dimatikan dan berbanding terbalik pada penyimpanan. Data akan tetap tersimpan meskipun komputer itu sudah dimatikan. Aspek yang ketiga ialah kapasitasnya. Pada memori kapasitasnya terbatas, biasanya hanya 4-32 GB, sedangkan pada penyimpanannya mulai dari 256 GB hingga beberapa TB. Aspek selanjutnya ialah fungsinya. Pada memori menyimpan data sementara saat program aktif, sedangkan pada penyimpanan menyimpan data permanen dan file system. Aspek selanjutnya ialah harga per gigabyte-nya. Pada memorinya relatif lebih mahal dan pada penyimpanan itu lebih murah. Yang terakhir ialah aspek lokasinya. Pada memori lokasinya terpasang di motherboard, sedangkan pada penyimpanan terhubung melalui kabel atau slot. Nah, mengapa sih memori dan penyimpanan ini sangat penting? Karena RAM ini memungkinkan akses cepat ke data yang sedang diproses dan mempercepat kinerja aplikasi. Nah, sedangkan penyimpanan ini menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen sebagai sumber data untuk CPU. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan saya yang kurang masuk.
Wabillahi taufiq wassalamaikum warahmatullahi wabarakatuh.